Angin sore di tanah Kanen berhembus lembut, membawa aroma padang rumput yang menghampar sejauh mata memandang. Di tengah ketenangan itu, seorang lelaki sepuh berdiri, menatap langit. Dialah Nabi Ibrahim, kekasih Allah yang menyimpan satu harapan besar. Seorang anak yang akan meneruskan risalahnya. Bertahun-tahun lamanya, beliau dan istrinya, Sarah, memohon kepada Allah dengan air mata dan ketabahan yang luar biasa. Hingga pada suatu petang, saat usia mereka sudah tak lagi disangka dapat melahirkan, datanglah kabar yang mengguncang jiwa. 3 malaikat hadir dalam wujud manusia. Mereka dipersilakan duduk, diberi hidangan, dan disambut penuh hormat. Namun, ketika hidangan itu tak disentuh, Ibrahim pun mulai menyadari siapa mereka. Makhluk-makhluk agung yang datang membawa sebuah pesan penting. Dengan senyum menenangkan, salah satu dari mereka berkata, "Jangan khawatir, wahai Ibrahim. Kami adalah para malaikat, dan kami datang membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang anak." Sarah yang mendengar dari balik tirai, terkesiap, tangannya menutup mulut, menahan suara haru yang meluap. Apakah mungkin? Aku, perempuan tua, bagaimana aku bisa melahirkan? Namun malaikat itu menjawab lembut, begitulah ketetapan Allah. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya memancarkan kedamaian. Ibrahim menamainya Ishak, sebuah nama yang bermakna tawa atau kebahagiaan. Karena kelahirannya memang membawa kegembiraan yang tak terbayangkan. Tahun-tahun berlalu, Ishak tumbuh sebagai anak yang lembut perangainya, penuh kesantunan dan kecerdasan. Hika, kakaknya Ismail, tumbuh dalam ketegasan padang gurun, maka Ishak tumbuh dalam keteduhan lembah Kanen. 2 bersaudara yang sangat berbeda, namun sama-sama dicintai oleh ayah mereka. Sejak kecil, Ishak telah diperkenalkan ayahnya pada satu hal yang paling fundamental, keikhlasan kepada Allah. Suatu pagi, Ibrahim mengajak Ishak berjalan menyusuri bukit-bukit berbatu. Burung-burung melintasi langit, dan matahari naik perlahan, menyinari langkah mereka. "Wahai anakku," kata Ibrahim, "ketahuilah, manusia hidup bukan dari harta, bukan dari kemuliaan, tapi dari taat kepada Tuhan." Ishak mengangguk kecil. "Ayah, apakah taat itu kadang terasa berat?" Ibrahim tersenyum. "Kadang, tapi di balik beratnya ada cahaya." Kalimat itu melekat kuat dalam hati Ishak muda. Ketika usia Ishak mulai menginjak dewasa, Allah memerintahkan agar ia dipersiapkan menjadi seorang nabi. Saripati hikmah dari Ibrahim mulai ia serap sepenuhnya. Ishak tidak banyak bicara, namun hatinya penuh kejernihan. Pada suatu malam, saat rembulan membelah langit dengan sinarnya yang putih, Ishak berdoa seorang diri, "Ya Allah, Engkau yang memberi kehidupan kepada ayah dan ibuku di usia renta, bimbinglah aku untuk menjaga amanah-Mu." Doanya melambung ke langit yang tenang, dan pada saat itulah Allah meneguhkan hatinya sebagai salah satu penerus risalah Tauhid. Setelah Ibrahim wafat, Ishak mengambil peran besar dalam memimpin keluarga besar dan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Palestina dan Kan. Umat pada masa itu memang tidak sebesar pada zaman putra-putranya kelak. Namun Ishak menghadapi ujian tersendiri. Masyarakat yang perlahan mulai tergoda kesyirikan. Sebagian dari mereka mulai membuat patang-patang kecil sebagai simbol keberuntungan. Sebagiannya lagi mulai menolak ajaran Ibrahim yang murni. Melihat ini, Ishak mengumpulkan mereka di sebuah padang luas. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai kaumku, kita telah diberi karunia tanah ini. Air mengalir, tanaman tumbuh, ternak berkembang. Apakah pantas kita menyekutukan Tuhan yang memberi semua itu? Patung-patung ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong." Sebagian orang menunduk, hati mereka tersentuh oleh kelembutan yang tidak menggurui. Namun, tentu ada pula yang menolak. Mereka berkata, "Kami tidak ingin mengikuti ajaran para nabi. Biarkan kami dengan tradisi kami." Ishak menghela napas panjang. Ia tidak memaksa,
sebab tugasnya adalah menyampaikan. Aku hanya menyampaikan risalah Tuhanku, dialah yang menciptakan kalian, kepadanya kalian akan kembali. Dan seperti para nabi lainnya, ia terus mengajak dengan kesabaran yang tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu. Ishak menikah dengan perempuan salihah bernama Ribkah. Doa-doa mereka memohon keturunan dikabulkan Allah, dan lahirlah dua putra kembar Ish atau Isau dan Yakab atau Jacob yang kelak akan menjadi nabi besar setelah Ishak. Salah satu momen paling indah adalah ketika Ishak memanggil Yakab muda, menepuk bahunya dan berkata, "Anakku, jagalah keluarga ini dengan kebenaran. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi hati yang tulus." Yakab mendengarkan dengan mata yang berbinar. Ia tahu, suatu hari tugas besar akan menantinya. Di masa tuanja Ishak menjadi sosok yang amat dihormati. Kesabarannya menjadi cahaya bagi semua yang dekat dengannya. Setiap kali seseorang datang dengan hati resah, Ishak menyambutnya dengan ketenangan, bagaikan air yang mengalir di pegunungan. Namun tubuhnya mulai lemah. Matanya perlahan meredup. Suatu pagi, ia meminta keluarganya berkumpul. Udara dingin menyelimuti kediaman itu, dan angin bergerak perlahan, seakan enggan mengganggu keheningan. Dengan suara parau tetapi damai, ia berkata, "Wahai anak-anak dan cucu-cucuku, jangan tinggalkan Tuhan kalian. Dialah yang memberi hidup dan mengambilnya. Sembahlah Dia semata. Jika kalian teguh, kalian akan dituntunnya." Tangis pun pecah. Mereka tidak siap kehilangan sosok setenang Ishak. Namun Ishak tersenyum. "Aku pergi bukan karena akhir, tapi karena panggilan. Allah telah memberi lebih banyak dari yang bisa kubalas." Dan dengan kalimat syukur yang lembut di bibirnya, Nabi Ishak alaihissalam kembali kepada Allah, meninggalkan jejak ketulusan yang tak pernah padam. Hingga kini, kisahnya adalah cahaya yang mungkin tersembunyi di balik kilau nama-nama nabi besar lainnya. Tidak setenar Ibrahim, tidak sedramatis Musa, namun hatinya adalah taman kedamaian. Ia adalah teladan bahwa ketaatan tidak selalu harus keras dan bising. Kadang ia hadir dalam bisikan halus, dalam langkah yang sederhana, dan dalam doa yang penuh kesabaran. Itulah warisan Nabi Ishak, ketenangan hati yang selalu kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel kami untuk lebih banyak kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.